Iya, memang kami prakteknya semua di atas kapal. Wah, luar biasa. Iya. Berarti langsung nih. Bisa juga datang ke SMK Pelayaran Kupang dan bertemu dengan guru-guru cantik dan guru-guru yang ganteng yang Teman cerita, bukan cerita biasa. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dalam channel teman cerita, bukan cerita biasa. Kali ini kami mengajak teman-teman untuk bercerita tentang kesiapan kita untuk sekolah tatap muka. Nah, kebetulan saat ini saya sudah berada di ruangan Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang. Di samping saya sudah ada Ibu Kepala Sekolah Milenial, Ibu Jessica Sonabela Sodakain. Selamat sore Ibu Kepsek. Selamat sore Pak Dede. Apa kabar? Puji Tuhan, alhamdulillah Sehat? sehat selalu. Nah, Ibu Kepala Sekolah, kita tahu bahwa situasi saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19, tetapi kita kemudian mendapat berbagai edaran terkait dengan kembali dimulainya aktivitas belajar mengajar secara tatap muka. Tapi sebelum sampai kepada persoalan itu, saya kepingin tahu situasi sekolahnya Ibu selama masa pandemi COVID ini. Kira-kira gambarannya situasi real sekolah Ibu pada saat ini seperti apa sih? Baik, terima kasih Pak Dede untuk pertanyaannya. Jadi untuk situasi real SMK Pelayaran sendiri sebelum dan sesudah COVID-19 memang sangat berbeda jauh. Sebelumnya kita bisa gunakan kegiatan ekstrakurikuler, namun saat ini kita susah sekali untuk menjalankan kegiatan tersebut. Apalagi sekolah seperti sekolah SMK ini yang memang notabene 70%-nya itu harus praktek dan 30%-nya itu teori. Nah, omong-omong, kira-kira kondisi sekolahnya selama pandemi COVID ini, misalnya ya, ada tidak guru-guru yang kemudian terpapar COVID-19 atau siswa atau orang tua siswa yang mungkin diketahui Ibu? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah sampai saat ini guru, orang tua, siswa maupun saya sendiri belum ada yang terpapar COVID-19. Oh, syukur ya, puji Syukur. Tuhan ya. Lalu secara keseluruhan warga sekolah ini ada berjumlah berapa sih? Kalau siswa saya secara keseluruhan 184 dan tenaga pendidik saya juga pegawai ada 24. Nah, berarti semuanya aman ya? Aman. Aman. Nah, kita tahu bahwa ini sudah masuk masa-masa di mana menjelang tahun ajaran baru dan sudah ada edaran dari pemerintah bahwa harus dimulainya sekolah tatap muka ya. Tapi apakah warga sekolah sini sudah mendapat vaksin semuanya? Ya, puji Tuhan, seluruh guru termasuk saya dan pegawai pun sudah divaksin. Sudah divaksin, berarti sudah aman. Vaksin 1 dan vaksin 2 sudah. Lalu sudah lakukan kayak semacam swab atau swab massal, lalu bekerja sama dengan pihak pemerintah? Ya, sudah. Kami sudah lakukan itu dan sekolah kami masuk dalam 10 sekolah terpilih untuk di surveillance sebagai sekolah yang wajib untuk di swab PCR setiap bulan. Kira-kira ada berapa sekolah yang kemudian seperti sekolah SMK Pelayaran ini yang kemudian dipilih menjadi surveillance? Ada 10 sekolah dari sekitar 40-50 sekolah di Kota Kupang. 10 sekolahnya termasuk sekolah SMK Pelayaran yang terpilih menjadi. Berarti sekolah pelayaran ini kemudian menjadi sekolah yang beruntung karena ya mungkin karena pertimbangan pada persoalan karena memang ada praktek, lalu ada kegiatan-kegiatan yang memang di luar sekolah seperti ya tempat-tempat magang atau dan sebagainya gitu. Ya, mungkin salah satu yang mereka bisa lihat adalah sekolah kita ini juga belum seperti sekolah kejuruan negeri lainnya yang mempunyai banyak murid.
kan kita masih 184 yang artinya masih bisa dijangkau untuk Benar. disurveillance selama 1 hari. Benar. Nah, saya kepingin mendalami lebih jauh terkait dengan kondisi sekolah di saat pandemi COVID yang hampir 2 tahunan ini. Sepengetahuan Ibu Kepala Sekolah nih, mungkin ada keluhan dari orang tua, dari murid, dari guru terkait dengan sekolah online. Lalu mungkin ada orang tua yang kemudian datang ke Ibu menyampaikan pesan ke Ibu bahwa ya kuota data, anak tidak sekolah dan sebagainya. Keluhan-keluhan selama sekolah daring ya. Iya, baik. Jadi untuk masalah keluhan, banyak sekali keluhan yang dialami oleh dari orang tua misalnya. Contohnya anak-anak tidak punya handphone. Kenapa anak-anak tidak punya handphone? Ya orang tua memang tidak punya uang. Kita mau paksakan seperti apapun ya memang mereka tidak punya uang. Ya. Persoalan ekonomi jadi utama. Kemudian yang sudah punya handphone pun anak-anak lebih gunakan untuk main game, lalu medsos, media kemudian, sosial, tidak mengutamakan sekolah. Nah, beberapa temuan kami bahwa selama pandemi COVID ini siswa-siswa, anak-anak muda lebih banyak main game dibandingkan untuk konsentrasi ke sekolah. Itu mungkin terjadi di sekolah Ibu juga nih? Itu memang terjadi di sekolah saya. Jadi kalau ditanya PR, mereka bilang di bagian mana ya Bu ya? Tapi coba kalau ditanya Mobile Legend, udah tahu mereka. Itu kan dari sisi orang tua sama murid. Iya. Mungkin ada dari guru-guru Ibu atau petugas dari Ibu kemudian mengeluh hal yang sama. Kalau dari guru-guru saya juga sangat mengeluh saat sekolah online, di mana mereka itu susah sekali mencari siswa di rumah. Saya mengizinkan guru-guru saya untuk ke rumah membawa modul, karena saya juga tidak izinkan anak-anak datang ke sekolah mengambil modul atau apapun itu. Jadi saya meminta guru-guru saya untuk mengantar modul. Mungkin mereka 10 orang di salah satu tempat kumpul, kemudian diberi materi. Namun usaha dan upaya yang sudah kita lakukan tidak ditunjang oleh kadang-kadang orang tua dan juga siswa sendiri. Malah mereka itu menghindar dari kita. Ya, ini kita ngomong tentang persoalan budget, persoalan anggaran Ibu. Ketika sekolah normal tatap muka dibandingkan dengan sekolah online, mana yang kemudian lebih lebih memakan anggaran? Apakah sekolah daring atau sekolah tatap muka? Ya tentunya sama juga sih sebenarnya. Dimana tapi anak-anak ini lebih banyak mengeluarkan uang. Yang pertama orang tua membeli handphone, yang kedua membeli kuota. Itu susahnya ke orang tua. Kemudian kalau untuk sekolah sendiri, kami sudah siap sarana prasarananya, semuanya sudah ada, kami siapkan. Tapi ya kami sedikit kewalahan dengan waktunya anak-anak. Berarti banyak jadwal yang memang dilewatkan anak-anak gitu. Banyak sekali. Jadi ketika kita bilang waktunya belajar, anak-anak tidak standby, malah mereka lebih siap di waktu malam hari. Lalu gini Bu, kita buat perbandingan antara sekolah online dengan sekolah offline ya, sekolah tatap muka dan sekolah daring. Nah, kira-kira dari segi mutu, misalnya tumbuh kembangnya siswa didik, lalu proses belajar mutu, kualitas proses belajar mengajarnya, perbandingan, kita bikin perbandingan mana yang lebih baik atau memang ada plus minusnya di situ? Plus minus ada. Untuk mutu dan kualitasnya, yang pasti tatap muka lebih kualitasnya lebih baik. Kenapa saya bilang lebih baik? Karena pada saat tatap muka, anak-anak bukan hanya diajarkan soal materi pembelajaran, tapi bagaimana etika mereka dalam berbicara dan lain-lain. Namun ketika mereka online, itu tidak diajarkan etika dan lain-lain. Orang tua juga tidak mengontrol penuh anak-anak di rumah. Oleh karena itu kami kesulitan sekali dalam hal itu. Jadi anak-anak ini yang kita siapkan outputnya mereka saat mereka keluar dari sekolah, mereka seperti apa? Praktek mereka di kapal atau di tempat praktek manapun itu seperti apa? Oh, berarti ada siswa Ibu yang kemudian bertugas di kapal begitu? Iya, memang kami prakteknya semua di atas kapal. Oh, luar biasa. Berarti langsung nih
Oh, 30% teorinya, Teori. 70%-nya Iya. Praktek ini. Iya. Nah, jadi kalau untuk plus minusnya, ini minusnya di saat 30% teori, tapi yang kita dapat sekarang ini mungkin cuma 10% teori yang mereka dapat. Itu faktor penyebabnya apa? Faktor penyebabnya anak-anak itu sendiri yang tidak ada kemauan untuk belajar. Kemudian orang tua juga tidak kontrol dari rumah. Ini bukan kesalahan orang tua juga, namun keadaan yang memaksa harus seperti ini, mau tidak mau. Berarti dari sisi kualitas anak, lalu bagaimana dengan hasil kelulusan? Hasil kelulusan ya karena sekolah ini sekolah kejuruan, ada prakteknya. Saya mau bilang bahwa kualitas anak-anak SMK jangan diragukan lagi. Karena walaupun teori mereka kurang, namun prakteknya mereka di atas kapal, itu yang membuat mereka keluar dari sini punya satu keahlian. Ya, ini kan persoalannya terjadi di sekolah SMK. SMK. Bagaimana dengan kasus yang sama kemudian kita tempatkan ke sekolah menengah atas? Iya. Ini tentunya akan berbeda. Berbeda sekali. Nah, sekarang saya mau dalami persoalan kesiapan ibu nih. Iya. Karena sudah ada aturan bersama para menteri itu yang menegaskan bahwa tahun ajaran baru itu kita akan kembali ke sekolah tatap muka. Saya mau gali lebih jauh ini terkait dengan persoalan ini. Seberapa siap sih sekolah ibu, sekolah SMK pelayaran ini kemudian menyambut tahun ajaran baru ini yang mengharuskan kita untuk sekolah tatap muka? Baik, jujur saya sebagai kepala sekolah ya sangat senang sekali jika harus tatap muka. Oh ya? Jadi kesiapan kita ya protokol kesehatan itu yang kita harus jaga baik-baik. Sebenarnya COVID ini jangan buat kita takut untuk datang ke sekolah. Kan kita semua bukan cuma dalam lembaga pendidikan, tapi seluruh masyarakat kita ramai-ramai melawan namanya COVID-19. Dengan cara apa? Menjaga dengan benar namanya protokol kesehatan. Jadi jangan pernah takut sama COVID. Kita sama-sama lawan COVID-19. Nah, saya membaca statement dari Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim. Iya. Ada 3 hal yang kemudian menjadi poin penting dalam sekolah tatap muka di tahun ajaran baru. Pertama itu soal mendapatkan izin sekolah tatap muka itu bukan hanya dari pemerintahan daerah, tetapi juga harus dapat izin dari orang tua murid atau melalui komite sekolah. Apakah sekolah ibu sudah mendapatkan itu? Baik, jadi kalau untuk itu kita sudah mendapatkan siapkan itu semua, dan kita sekolah pun sudah menyiapkan surat yang harus ditandatangani oleh orang tua, di mana surat pernyataan izin orang tua untuk anak-anaknya ke sekolah. Berarti semua orang tua sudah nyaman untuk anak-anaknya sekolah Iya. ini? Jika orang tua merasa nyaman, silakan izinkan. Jika tidak, silakan mengadu keluh kesahnya itu seperti apa. Ya, jarak jauh. Iya. Karena poin kedua dari penegasan Pak Menteri itu kan soal kalau memang berkeberatan dan orang tuanya belum nyaman, silakan sekolah jarak jauh. Iya. Kemudian yang ketiga itu soal kelengkapan prokes di sekolah ini. Apakah sudah diterapkan lama atau memang baru mau dipersiapkan? Jadi baik, kalau untuk prokes sendiri sudah kita siapkan. Yang pertama kita buat bentuk Satgas COVID di sekolah. Satgas COVID di sekolah dibantu juga dengan pemerintah. Kemudian yang kedua, coba Pak Dede kalau masuk sekolah saya, dari depan sudah ada satpam, perlengkapan semuanya sudah lengkap, di mana anak-anak masuk wajib menggunakan masker. Terus sebelum masuk kita mengukur suhu tubuh, kemudian termogan, cuci tangan, kemudian di dalam kelas pun kita cuma 15 siswa di dalam kelas, 15 siswa, dan jaraknya ya kita buat 1,5 meter dari meja ke meja. Berarti sistem shift yang ibu terapkan di sekolah ini? Ya, saya buat sistem shift. Jadi kalau misalnya Senin sampai Rabu tingkat 1, nanti Kamis sampai Sabtu tingkat 2. Berarti secara gambaran besarnya sebenarnya ibu sudah siap ini. Coba ibu bisa kasih gambaran kepada para penonton kita semua tentang
bagaimana sih desain besar konsep untuk menyambut tahun ajaran baru dengan pembelajaran tatap muka? Misalnya dari rumah, anak-anak harus seperti apa diawasi orang tuanya, kemudian sampai di sekolah itu seperti apa proses pembelajarannya, lalu pulang kembali ke rumah itu seperti apa? Ibu bisa jelaskan kepada kita semua. Terima kasih Pak Dede. Jadi anak-anak itu dari awal mereka datang ke sekolah, wajibnya orang tua sudah memastikan bahwa anak-anaknya ke sekolah. Sudah memastikan anak-anak ke sekolah dengan menggunakan masker. Berarti diawasi oleh orang tua. Saat sudah sampai ke sekolah, di depan pagar itu wajib masuk ke sekolah dengan menggunakan masker. Kemudian di situ ada satpam akan memeriksa suhu tubuh anak-anak, dan kami juga sudah menyiapkan sarana prasarana seperti alat cuci tangan, kemudian hand sanitizer-nya sudah kita siapkan. Kemudian saat mereka masuk ke sekolah, sebelum masuk ke sekolah, kita masih apel pagi. Dites suhu tubuhnya juga. Ya, di mana kita mengecek semua anak-anak sudah menggunakan masker belum. Kemudian suhu tubuh, kalau memang bisa masuk ya kita masukkan anak tersebut ke sekolah, ke kelas. Kemudian jika tidak, kan suhu tubuh manusia ini 38 derajat ya. Betul. Kalau sudah di atas itu, mewajibkan anak-anak untuk pulang. Betul. Untuk periksa kembali kesehatan. Betul. Kemudian jika sudah selesai apel pagi, sudah mengecek seluruh siswa, taruna-taruni di sini, maka diperbolehkan masuk ke kelas. Dan di dalam kelas itu cuma 15 orang dengan menjaga jarak 1,5 meter dari meja ke meja. Kemudian kita juga mengajarkan anak-anak etika batuk di dalam kelas, sehingga tidak terjadi namanya penyebaran virus. Seperti itu. Setelah selesai mereka pembelajaran pun, kita tetap apel pulang di mana kita tetap mengecek seluruh keadaan anak-anak, dan anak-anak pun wajib melaporkan keadaan realnya mereka seperti apa. Kalau mereka sakit wajib dikasih tahu. Jadi peran penting orang tua, siswa dan guru wajib untuk saling ada keterbukaan. Berarti menyukseskan pembelajaran tatap muka ini sebenarnya kuncinya bukan hanya dari sekolah, tetapi ada peran penting orang tua, peran penting sekolah, ada guru-guru dan sebagainya, kemudian dengan peran penting siswa sendiri. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada testimoni ya, semacam pesan dari ibu kepala sekolah untuk menyemangati para kepala sekolah seluruh NTT ataupun seluruh Indonesia, kemudian menyemangati anak-anak sekolah untuk kembali ke sekolah tatap muka yang selama ini sudah asik-asikan selama 1 tahun 2 tahunan ini sudah asik-asikan nge-game, kemudian kembali semangat untuk sekolah melalui sekolah tatap muka tadi. Jadi baik untuk para kepala sekolah seluruh NTT dan juga seluruh Indonesia yang menonton channel ini, saya berharap agar seluruh kepala sekolah dapat menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung jalannya pembelajaran tatap muka, dan pastikan juga bahwa seluruh guru, tenaga pengajar dan pegawai sudah divaksin agar orang tua tidak merasa cemas, dan begitupun dengan siswa. Saat tatap muka dan berhadapan langsung dengan guru, siswa maupun orang tua tidak merasa takut dengan pembelajaran tatap muka secara langsung. Oleh karena itu, saya berharap kepada orang tua dan juga siswa, jangan cemas, ayo ke sekolah, kita mulai melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung, agar ke depan anak bangsa kita terus bisa maju dan sumber daya manusia kita bisa meningkat lagi. Mari kita sukseskan pembelajaran tatap muka secara langsung. Pihak guru dan maupun sekolah menyiapkan seluruh sarana dan prasarana agar dapat menunjang berjalannya pembelajaran tatap muka. Demikian teman-teman, obrolan singkat kami bersama Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang, Ibu Jessica,
terima kasih banyak Ibu Terima kasih. atas kesempatan ini. Kami diberikan waktu untuk berbagi cerita dengan teman-teman kami, teman-teman di rumah, para penonton setia channel Teman Cerita. Oh ya Ibu, ada sebuah hadiah sebagai ucapan terima kasih kami untuk Ibu yang telah memberikan kami. Silakan Ibu. Terima kasih ya Pak ya. Wah, luar Silakan biasa buka, Bu. sekali. Terima kasih ya Teman Cerita. Wow. Ini bisa langsung dipakai ya Langsung Pak ya? dibuka, langsung dipakai untuk hari-hari Ibu. Keren ya. Teman cerita, teman ngobrol kita pada Bukan sore ini. cerita biasa. Silakan dipakai bajunya Ibu. Semoga berkenan. Wah, terima kasih sekali untuk teman cerita. Memang bukan cerita biasa di teman cerita ya. Dan teman-teman, bagi teman-teman adik-adik orang tua yang mau menyekolahkan anaknya menjadi pelaut, dan karena nenek moyang kita itu orang pelaut, Ya. maka silakan mendaftar di sekolah SMK Pelayaran dengan cara klik atau mencari SMK Pelayaran Kupang, kemudian dilihat ya daftar PPDB online-nya, kemudian bisa juga datang ke SMK Pelayaran Kupang dan bertemu dengan guru-guru cantik dan guru-guru yang ganteng yang siap menunggu para peserta didik baru. Demikian teman-teman cerita kita kali ini. Kami memohon dukungan dengan cara like video ini, subscribe channel ini, share sebanyak-banyaknya, dan komen bila ada teman-teman yang ingin menyampaikan pesan, kesan, saran untuk kami perbaiki dalam konten-konten kami selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye. Teman cerita, bukan